Pada video tutorial teknisi komputer kali ini kami akan membahas komponen-komponen yang dipergunakan untuk membangun sebuah personal komputer atau PC, atau juga sering kita sebut sebagai komputer desktop. Nah, komponen pertama yang utama adalah motherboard, atau sering juga kita istilahkan sebagai mainboard, papan induk. Nah, papan induk atau motherboard ini fungsinya adalah untuk meletakkan semua komponen-komponen yang kita gunakan di dalam sebuah komputer. Nah, dari satu motherboard dengan motherboard yang lain ada pembeda. Nah, perbedaan yang utama adalah terletak di bagian dudukan prosesor. Dudukan prosesor untuk motherboard yang ini yang jenisnya soket. Untuk yang soket seperti ini dia dipergunakan untuk komputer Pentium 4. Dicirikan dengan ada tulisan PGA 478. Nah, untuk jenis motherboard yang kedua dalam model yang jenisnya LGA. Apa bedanya dengan motherboard yang tadi? Nah, kalau yang jenisnya LGA, dudukan prosesor dia berupa pin. Jadi ada kaki-kakinya. Bisa kita lihat perbedaannya dengan yang tadi. Jadi kalau yang soket dia tidak ada kakinya tapi berupa bolongan. Nah, kakinya berada di prosesor. Nah, ini prosesor yang kita pergunakan untuk jenis motherboard yang menggunakan soket. Jadi kakinya berada di prosesor. Nah, fungsinya prosesor itu apa toh? Fungsinya adalah sebagai inti atau otak dari sebuah komputer. Jadi komputer tidak bisa bekerja tanpa adanya prosesor. Jadi kita ibaratkan sebagai manusia ini akalnya. Jadi kalau tidak berakal ya tidak bisa bekerja sama sekali. Ya. Lantas kemudian prosesor yang dipergunakan untuk yang tipenya LGA itu model seperti ini. Jadi di prosesor dia tidak ada kaki-kakinya. Dia hanya berupa pin-pin ini saja. Jadi kakinya berada di soketnya ini sendiri. Nah, untuk generasi soket ini pun ada soket ada LGA 775, ada tulisannya di sini. Nah, kalau tertulis di sini LGA 775 berarti komputer ini support untuk komputer Pentium 4 atau prosesor Pentium 4, kemudian prosesor yang dual core. Ada lagi yang LGA 1155 dan seterusnya, itu nanti sesuaikan dengan generasinya juga. Nah, berikutnya ini dudukan untuk memori. Ini dudukan untuk memori atau RAM. Sini ada 3 dudukan, ada 3 slot. Nah, untuk masing-masing versi motherboard antara yang soket dengan LGA itu berbeda. Untuk memori itu sendiri kita lihat perbedaannya. Jadi ada 3 jenis paling tidak untuk 4 ya. 4 jenis memori. Yang pertama model SDR atau SDRAM. Ini model lama. Dia punya 2 kunci ya. Punya 2 kunci seperti ini. Kemudian bisa kita lihat cirinya juga dari frekuensi yang tertulis di dalam stikernya.
Kalau SDR sudah bisa dipastikan dia menggunakan PC100 atau PC133. Nah, ini di sini tertulis PC133. Ini SDR. Nah, SDR dipergunakan untuk komputer Pentium 3. Di sini tidak ada sampelnya. Tapi juga kadang-kadang SDR dipergunakan untuk komputer yang Pentium 4 selama soket slot untuk memorinya tersedia. Oke. Kemudian jenis yang kedua, memori jenis yang kedua DDR. Nah, DDR ini juga ada 3 jenis, ada 3 macam. Nah, ada namanya DDR1, ada namanya DDR2 dan DDR3. Nah, kita lihat bedanya. Untuk yang ini DDR1. Kuncinya 1. Yang kedua ini DDR2. Kuncinya juga 1. Yang ketiga DDR3. Kuncinya juga 1. Nah, bedanya apa? Kita lihat dari posisi dudukan. Jadi DDR1 lebih ke tengah, DDR2 lebih ke tepi, DDR3 lebih ke tepi lagi. Nah, jadi kalau ada perbandingan seperti ini, ada ketiganya, bisa kita lihat perbedaannya. Tapi bagaimana caranya untuk membedakan kalau misalnya yang tersedia hanya 1 ini saja, tidak ada pembanding? Maka ketika tidak ada pembanding, bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan apakah memori ini DDR1 atau DDR2 atau DDR3? Kita lihat dari tulisan yang tertera di sekitar di stikernya. Nah, di sini tertulis PC3 12.800. PC3 itu berarti DDR3. Oh, salah, Pak. Ya. Oh, tadi sampai di sini tuh. Oke. Nah, untuk memori sendiri ada 4 jenis, ada 4 macam. Yang pertama adalah SDR tipenya. Jadi kalau SDR kita lihat kuncinya ada 2, jelas berbeda dengan memori-memori yang lain. Jadi terlihat jelas sekali. Kemudian ada DDR1 seperti ini. DDR1 kuncinya ada 1, posisi di tengah, hampir di tengah. Kemudian yang kedua ada DDR2.